Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan sekarang kita masuk di bulan Rajab, maka saya akan membahas tentang amaliyah Rajab. Baiklah, diawali dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah At-Taubah ayat 36, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ithna asyara syahran, ada 12 bulan fi kitabillahi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di mana ketetapan itu sudah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan yang Allah tetapkan pada diri kita, pada dunia ini, 12 bulan ini. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan, yakni pertama Zulqa'dah, kalau kita sebut bulan Apit. Kenapa disebut bulan Apit? Apa karena kejepit? Yang kedua Zulhijjah, kita bilang bulan haji, di mana orang Islam berangkat haji, menunaikan ibadah haji. Ketiga Muharram, awal permulaan tahun Hijriah, diawali bulan Muharram, di mana terjadi peristiwa hijrah. Lalu yang keempat Rajab, 3 berentet berturut-turut, satunya lokal Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini berturut-turut, berentet, lompat Rajab, yakni bulan ke-7. Nah, hadirin yang berbahagia, disebut dengan hurum. Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwa orang yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, orang yang berbuat kemaksiatan akan dilipat gandakan siksaannya. Kenapa? Karena ini bulan yang mulia. Kalau Rajab, tapi orang kita nyebut Rajab. Bulan apa? Rajab. Hadirin yang berbahagia, kita lihat ulama menjelaskan tentang pengertian Rajab atau Rajab. Yang pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah lima summiya Rajab, dikatakan ya Rasulullah, kenapa dinamakan Rajab? Li'annahu yatarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'bana wa Ramadan. Disebut Rajab karena di dalamnya berbagai kebaikan-kebaikan. Di dalamnya kebaikan-kebaikan, yang kebaikan ini dalam rangka akan menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan. Subhanallah, kebaikan-kebaikan yang diagungkan
dalam rangka akan berhadapan dengan bulan Sya'ban dan Ramadan. Nah, lalu dikatakan pula di dalam kitab I'anatul Talibin, karangan Sayyid Bakri bin Muhammad Sayyid Saqadimiyati, Tsumma Rajab huwa mushtaqun minat tarjib. Kata Rajab itu dibentuk berasal dari tarjib. Wa huwa at-ta'zim, artinya pengagungan. Kalau bahasa ya, artinya pengagungan bahasa. Nah, kenapa? Li'annal Arab kana ta'azzama ziyadatan ala ghairi. Karena orang-orang Arab itu memuliakan bulan Rajab melebihi dari bulan-bulan yang lain. Memuliakan Rajab melebihi dari bulan-bulan yang lain. Nah, itu dikatakan at-tarjib, yakni mengagungkan bulan Rajab dari bulan-bulan yang lain. Disebut juga al-asab lin sibabil khair fih, karena di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan, rahmat Allah diturunkan di bulan Rajab. Jadi biar kita sedikit ada wawasan, ternyata bukan bulan sembarangan ini. Ya. Ternyata bukan bulan sembarangan, karena banyak kebaikan dan rahmat Allah diturunkan. Disebut juga wal asambu, artinya tuli. Kenapa disebut tuli? Li adami sima'i qaqa'atis silahi, karena tidak terdengar gemerincing atau suara senjata, maksudnya peperangan. Orang Arab dulu memang seringkali perang antar suku. Cuman aja ketika datang Rajab mereka berhenti dan mereka tidak melakukan peperangan karena mengagungkan bulan tersebut. Nah, sehingga tidak terdengar senjata, perang, konflik. Kemudian wa yusamma rajab, disebut dengan Rajab, yakni li rajmil a'da'i wasyayatin fi hatta la yu'dul awliya wassalihin, yakni disebut dengan Rajab ya karena untuk mengusir, untuk merajam musuh-musuh dan setan yang senantiasa menggoda, mengganggu para wali-wali dan orang-orang soleh. Nah, itulah beberapa nama daripada selain Rajab. Disebut dengan at-tarjib, pengagungan. Disebut dengan al-asab, banyaknya kebaikan. Disebut dengan al-asab, karena tidak terjadi peperangan. Disebut dengan Rajab karena disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala merajam musuh-musuh dan setan terhadap para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang soleh. Nah, itulah jadi sedikit pengetahuan tentang masalah Rajab. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka timbul kata Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Rajab itu kepanjangan, rohnya itu rahmatullah, artinya rahmat Allah banyak turun di bulan Rajab. Jim itu judullah, kedermawanan Allah, artinya Allah ini luar biasa, sangat dermawan, limpahkan, mengucurkan berbagai kebaikan dan rahmat. Nah, kemudian birrullah, yakni kebaikan-kebaikan Allah yang pahala di bulan Rajab Allah lipat gandakan. Makanya mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang nyumbang bandos
Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan. Nyumbang rambutan dilipat gandakan. Nyumbang kopi dilipat gandakan. Yang bikinin kopi dilipat gandakan. Gitu aja lah. Mungkin puasa mau berat ya. Mudah-mudahan naik. Amin. Nyumbang pisang mudah-mudahan. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu amaliyah di bulan Rajab. Pertama, banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, balagona annahu kana yuqul inna du'a yustajabu fi khamsi layali. Sesungguhnya doa itu cepat diijabah, cepat dikabulkan pada 5 malam. Pertama fi lailatul jumu'ah, pada malam Jumat, di malam ini nih. Mudah-mudahan doa bapak-bapak, ibu-ibu, doa kita semua dikabul oleh Allah di malam. Makanya banyak-banyak munajat. Dan yang sakit sehat, yang lagi kesulitan ekonomi Allah lapangkan, yang sendirian Allah berikan jodoh, yang mau nambah mudah-mudahan tambahkan kesehatannya. Ya, jadi orang-orang soleh ya. Aja. Hanya alhamdulillah dipimpin sama guru kita baca Yasin, tahmid. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah. Amin. Tangga pada sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya hidup mah biasa aja ya Bu ya, nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya, nggak usah. Yang penting mah di tas ibu ada 3 miliar. Amin. Udah ya. Yang mah makan mah nggak usah yang mewah-mewah, kecap sama yang bakar jadi. Baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, walailatul adha, malam Idul Adha. Takbiran. Ya, berdoa. Walailatul fitri, malam Idul Fitri. Takbiran. Walailatul awwali Rajab, malam permulaan Rajab. Ya. Kemudian walailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban yang kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban nih. Sok banyak doa. Habis maghrib kita baca Yasin. Pertama kita niatkan mudah-mudahan umur kita dijadikan Allah umur yang barokah. Amin. Berikan kekuatan iman dan Islam. Amin. Mudah-mudahan dilapangkan rezeki. Nah itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserahlah doa masing-masing. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah man ahya lailatal rajab was-shoma yaumaha. Barang siapa yang menghidupkan malam Rajab. Kita masih di malam-malam Rajab ya. Was-shoma yaumaha, dan puasa siangnya, maka at'amahullahu min thimaril jannah. Allah akan berikan makanan dari buah-buahan surga. Amin. Rupanya pisang ini nanti di surga ini lebih enak ya. Di dunia aja udah enak, apalagi di surga. Rambutan di dunia enak, apalagi di surga. Itu cap nyonya apa cap pelat? Ya.
Wasaka wa kasahu min khudril jannah. Allah berikan pakaian dari pakaian hijau dari surga. Wasaka min ar-rahiqil makhtum, dan wangi-wangian surga. Subhanallah. Itu yang pertama. Jadi kita banyak doa dan jangan pernah bosan doa. Walaupun ya Allah belum dikabulkan hajat kita, tapi kita tidak putus asa untuk berdoa. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu ya. Punya doa aja dah. Yang kedua, amaliyahnya apa? Puasa. Nah, dalam puasa ini timbul pertanyaan, sebenarnya pertanyaan dari zaman sahabat itu udah ada. Ya. Kalau orang sekarang kan propagandanya begini, itu puasa Rajab itu bid'ah, itu tidak ada hadis sahih yang memerintahkan untuk puasa Rajab. Nah, akhirnya karena kita dengerin orang yang ngomong begitu, akhirnya kita nggak puasa, terbawa, terpengaruh karena takut dianggap bid'ah. Persoalan ini sudah lama, ya. Itu sebagaimana termaktub di dalam Sahih Muslim, an Utsman bin Hakim al-Ansari qala. Ini pertanyaan ini dari Utsman bin Hakim al-Ansari bertanya. Sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab. Ditanya nih, bertanya si Hakim, si Utsman bin Hakim ke siapa? Ke Sa'id bin Jubair. Tentang apa? Tentang puasa Rajab. Ini sudah pertanyaan zaman dulu, sudah ada. Nah, wa nahdu yaumaidin fi Rajab. Ketika menanyakan tentang puasa Rajab, saat itu memang pada bulan Rajab. Faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini di dalam Sahih Muslim ya. Sahih Muslim hadis sahih. Maka kata Sa'id bin Jubair, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta la yutim. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, sehingga kita katakan beliau itu tidak makan, tidak minum, artinya puasa. Wa yubdiru atanakula yasum. Cuman di lain waktu beliau itu tidak puasa. Artinya ya, dijelaskan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan puasa di bulan Rajab. Cuman tidak penuh, tidak 1 bulan full. Ya. Nah, cuman dalam hal ini Rasulullah berpuasa. Hadis ini menunjukkan, membuktikan bahwa puasa Rajab bukan bid'ah, tetapi pernah dijalankan oleh Rasulullah. Makanya nanti kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada hadis sahih yang menceritakan, menjelaskan secara spesifikasi, secara khusus tentang puasa Rajab, betul. Cuman aja pertanyaan tentang puasa Rajab sudah disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa itu Rasulullah SAW melaksanakan puasa Rajab, cuman tidak full, tidak penuh 1 bulan. Nah, jadi Rasulullah pernah menunaikan. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga ya, dijelaskan di dalam kata Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Nawawi di dalam syarah Muslim, Sahih Muslim, Az-Zakiru anna murada Sa'id bin Jubair bihadal istinad alla nahyan wa la
fafi li'ainihi ballahu hukmul baqi syuhur walam yathbut fi sawmi rajab. Nahjun wala nadbun li'aini walakinna aslas sawm mandubun ilaihi. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu, Imam Nawawi di dalam syarah Muslim beliau menjelaskan tentang maksud daripada Sa'id bin Jubair dengan mengambil hadis yang tadi yang saya sampaikan itu, bahwa pada dasarnya Rasulullah SAW tidak melarang orang untuk berpuasa Rajab. Juga memang tidak menganjurkan, tidak melarang, juga tidak menganjurkan. Namun dalam hal ini, hukum puasa Rajab ini sama dengan puasa-puasa lainnya. Dan hukum puasa lainnya itu asalnya adalah sunnah. Senin sunnah, Kamis sunnah, awal bulan sunnah, pertengahan 13, 14, 15 Ayyamul Bid sunnah, akhir bulan sunnah, bahkan Jumat, ya kan? Puasa Daud. Jadi hukum puasa sunnah adalah asal sunnah. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di dalam Sunan Abu Daud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mensunahkan puasa di bulan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Saya ulangi lagi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama, Rajab bulan ke-7. Jadi Rajab yang keempat. Nah, dalam Sunan Abi Daud dijelaskan seperti ini. Ternyata bahwa puasa Rajab itu dan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan itu ada Rajab. Nah, disitulah hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipahami dari penjelasan Imam Nawawi, dilihat hukum asalnya puasa disunnahkan itu kapanpun sebenarnya, selama bukan hari yang dilarang. Yang dilarang Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 11, 12 dan 13. Selain itu boleh. Selain itu boleh. Hukum asal puasa kan begitu. Yang penting tidak bertepatan dengan hari yang dilarang. Kan begitu. Ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Hukum asalnya kan. Yang kedua, meskipun tidak ada dalil khusus yang terkait puasa Rajab, namun perlu diperhatikan Rasulullah SAW mensunnahkan puasa-puasa di bulan hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti kan Rajab termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama mengatakan dalil-dalil umum mengenai anjuran puasa setahun penuh disunahkan, kecuali ya, tadi Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra mengatakan, meskipun hadis-hadis mengenai keutamaan puasa Rajab tidak ada yang sahih, tetapi tidak semuanya palsu.
Tidak semuanya palsu. Nah, menurut Al-Imam Ibnu Hajar, di antara hadis-hadis tersebut ada yang tidak palsu, cuman derajatnya doib. Oh, nggak ngerti dengan adanya apa ya? Doib itu lemah, ya, karena mungkin perawinya ada yang cacat. Tapi bukan berarti itu bukan dari Rasulullah juga. Ya, jadi atau mungkin sahabat yang melihat amalan Rasulullah. Ya, seperti itu. Jadi Anda mau mengatakan, oh itu hadis palsu, memang ada. Itu bukan hadis palsu, hadis batil. Rajabun syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan saya kata Nabi, dan Ramadan bulan umat saya. Nah, hadis itu memang batil. Batil itu mungkin yang merawikan tidak disengaja. Sampai maudu itu palsu. Palsu itu memang unsur sengaja. Nah, tapi kita kan ulama kita ini tidak menggunakan dalil-dalil seperti itu. Tetapi lihat dari keumuman, dalil-dalil umum yang menceritakan tentang disunahkan berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kesimpulan itu, puasa Rajab itu tetap terhitung termasuk yang dianjurkan, ya, yang disunahkan melakukannya. Timbul pertanyaan, bagaimana sih, berapa hari sih puasa Rajab? Kira-kira enaknya berapa hari Bapak Ibu? Apakah full saya puasa Rajab 1 bulan penuh? Atau beberapa hari saja? Kira-kira enaknya berapa hari? 10 hari, 2 hari, 3 hari, pertama doang. Ibu-ibu pengennya berapa hari? Sekali. Hah? Baik. Apakah boleh puasa sebulan penuh? Ulama berbeda pendapat. Ya. Hadirin yang berbahagia, di antara hadis yang menganjurkan, ya, ada puasa di bulan-bulan haram ini. Haram itu maksudnya yang dimuliakan, ya. Minal hurum. Sum minal hurum watruk. Puasa di bulan-bulan Rajab, bulan-bulan yang dimuliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan kemudian watruk, tinggalkan, hanya tidak puasa tinggalin. Dan hadis ini anjuran untuk melakukan puasa dan sekaligus tidak puasa, maksudnya tidak sepenuhnya 1 bulan. Maksudnya seperti itu. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dikatakan, ya, wa qaraha ba'du sahabah ridwanullahi alaihim ayyusawma syahrul Rajab. Sebagian sahabat memakruhkan, ya, puasa Rajab sebulan penuh. Nah, hendaknya puasa Rajab dilakukan hanya, ya, beberapa hari aja untuk menghindari dari hukum makruh. Ya, menghindari dari hukum makruh. Nah, ini pendapat yang pertama. Berarti mengatakan puasa Rajab 1 bulan penuh hukumnya makruh. Karena mengambil pendapat wakaraha ba'du sahabat. Sebagian sahabat memakruhkan berpuasa 1 bulan penuh Rajab itu makruh. Nah, kira-kira bagaimana? Maka untuk menghilangkan kemakruhannya, berpuasa tidak sepenuhnya, tidak 1 bulan penuh. Nah,
Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada tambahan wal ashhurul fadilah asy-syarifah arba'ah. Bulan-bulan utama yang memiliki kemuliaan ini ada 4 Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, wa afdaluhum, dan yang paling mulia, yang paling utama adalah ada yang mengatakan bulan Muharram menurut Imam Nawawi. Jadi di antara 4 bulan itu yang paling utama adalah Muharram. Tentunya ini semua selain bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi kalau Ramadan kan bukan puasa sunnah, puasa wajib. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat yang mengatakan kalau 1 bulan penuh hukumnya makruh. Kenapa? Karena yang mengatakan supaya karena mendekati seperti puasa Ramadan. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, wa amma ma yataqarraru fi syahri fa awwalu syahr wa awsatuhu wa akhiruhu wa wasatuhu ayyam al-bid. Ya, kalau kata Imam Al-Ghazali mah, jadi karena tidak ada misal tidak ada secara rinci puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau puasa 10 hari pertama, nggak ada dijelaskan seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, udah ikutin aja puasa awal bulan, puasa pertengahan bulan, bahkan dikatakan ayyamul bid 13, 14 dan 15, puasa akhir bulan, atau puasa Senin dan Kamis dan Jumat. Nah, maka pada hari-hari apa saja yang paling utama untuk puasa di bulan Rajab, memang secara spesifikasi, secara khusus tidak diceritakan hari apa aja. Cuman kita lihat keumuman puasa sunnah, berarti Senin dan Kamis, atau puasa Daud, atau puasa awal bulan, pertengahan bulan, akhir. Kita awal bulan kagak, tengah bulan kagak, Daud kagak, Senin kagak. Ayo pulang puasa. Baca klik soalnya. Mau nanya? Aduh, saya jelasin. Nah, bagaimana orang yang memang senang dengan puasa? Bukan cuma di bulan Rajab, sebelum-sebelumnya rajin puasa. Bahkan dia menghidupkan sepanjang tahun selain hari-hari yang diharamkan. Bagaimana yang model seperti itu? Yang model seperti itu maka tidak terkena makruh. Makanya boleh puasa sebulan penuh Rajab, karena memang dia kebiasaan puasa. Tapi yang mampu, yang tidak dipaksakan puasa. Nah, cuman ya, dulu ada seorang sahabat ya, pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di zamannya Nabi, namanya Mujibah al-Bahili, namanya Bahili, bukan bakhil, Bahili. Kalau bakhil kan pakai kho ya, pakai h, Bahili nih. Nah, dalam hadisnya an Mujibat al-Bahiliyah an abiha an amiha annahu ata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahili ini pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ketika datang itu ya, maka Bahili tsumma talaqa fatahu ba'da sana wa qad taghayyarat haluhu wa hayatuhu. Itu
itu Bakili datang ke Rasulullah, Rasulullah itu pangling, nggak ngenalin pangling. Sampai kata Bakili, ya Rasulullah, amma tarifuni. Rasulullah kenal nggak saya? Lihat pangling. Nah, siapa ya ini? Nah, Anal Bakili alladzi jitu ke amal awal. Saya Bakili ya Rasulullah yang setahun yang lalu datang ke Rasul. Ya, seumpama misalnya nih kan, ya tiba-tiba ada orang nih ke rumah kita nih, kita pangling. Kenapa pangling? Udah berubah, banyak berubah. Nah begitulah model. Rasul hampir tidak mengenali Bahili. Kenapa? Karena ada perubahan. Apa perubahannya itu? Ya. Fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah. Bahili. Kok beda ya? Sekarang ini kurus. Enggak kerawan. Dulu setahun yang lalu badannya bagus. Sekarang mirip-mirip kayak Bang Adi. Ya bagusan. Nah, kok sekarang makanya Rasul nggak kenal pangling. Dulu bagus badannya. Ya. Nah, apa kejawaban Bahili? Ya Rasulullah, ma'akaltu tu'aman illa billail mundu faraqtuka. Sejak saya berpisah dengan kau setahun yang lalu ya Rasulullah, saya puasa. Saya itu makan tiba malam doang. Nah ini Bapak Ibu, saya yakin nggak mencontoh Bahili. Enggak. Kalau kita itu habis maghrib, habis tarawih, mau tidur, bangun sahur, mau subuh, makan mulu. Bahili itu cuma malam doang. Puasa saban hari. Makannya malam doang. Akhirnya nggak teratur. Makanya yang tadi badan bagus akhirnya jadi kecil. Nah, maka nggak diet memang. Nggak diet. Ya, cuma dipaksakan puasa. Puasa. Akhirnya Rasulullah menyarankan untuk mengurangi frekuensi puasanya. Ya, yang tadi setiap hari, ya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 5 adzabta nafsaka. Kenapa kamu menyiksa diri Bahili sampai badan seperti ini? Maka kata Rasul, sum syahrus sabr. Dah, sekarang begini aja. Kalau bahasa kita mah, dah jangan sabar hari. Puasa bulan sabar, maksudnya bulan Ramadan. Terus wa yauman min kulli syahr. Permulaan setiap bulan. Kata Bahili, "Jitni, tambahin ya Rasul, saya kan kuat." Udah, sum yaumain. Puasa 2 hari. Kuat saya Rasul, sum talata. Dah, puasa 3 hari. Ya. Nah, qala zidni sum minal qurum. Puasa di bulan-bulan haram. Bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Terus watruk summinal qurum, watruk summinal qurum, watruk sampai 3 kali. Summinal qurum, watruk summinal qurum, watruk summinal qurum, watruk. Nah, maksudnya apa dalam hal ini? Ulama yang menjelaskan puasa 3 hari, 3 hari saja tak usah. Maksudnya begitu di bulan-bulan Muharram yang dimuliakan tadi. Artinya tidak perlu. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwa puasa Rajab, saya langsung aja ke Rajab. Puasa Rajab 1 bulan penuh yang tidak mampu makruh.
yang tidak mampu makruh. Tapi yang sudah terbiasa puasa, nah sebulan penuh itu lebih utama. Inilah pendapat para ulama. Nah, jadi kenapa saya jelaskan dari awal tadi supaya kita paham Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sepotong-sepotong. Jadi ternyata ya, jadi ada yang mengatakan propagandanya bahwa puasa Rajab tidak ada hadis sahih yang secara spesifikasi untuk menganjurkan puasa Rajab. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi sampai di sini kira-kira jelas apa tidak? Bapak Ibu jelas apa tidak? Gimana ibu-ibu, paham apa tidak? Pokoknya paham nggak paham yang penting aja ya, gitu aja. Emang kalau ngaji paham besok kagak ngaji lagi. Nah, karena kita sering ngaji kadang tidak paham, alhamdulillah ya, itu aja lah. Musim-musim banget resiko ini. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini amma man la yashku alaihi fasaumu jami'iha lahu fadilah. Orang yang tidak sanggup puasa wa amma orang yang tidak berat tidak payah untuk puasa, maka puasa 1 bulan penuh lebih utama, mendapatkan keutamaan. Tapi bagi yang kepayahan cuma dipaksakan untuk menghilangkan kemakruhannya, nggak usah puasa sepenuhnya. Terserahlah, ya terserah mau ngambil Senin Kamis aja boleh, mau ngambil awal bulannya aja boleh, Ayyamul Bid 13, 14, 15 boleh, Jumat boleh, atau salah gimana ya? Kalau pertanyaannya apa tidak puasa Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Yang penting status hukumnya dulu jelas ya, supaya kita ke depan ini tidak ada keraguan dalam puasa. Baik, hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya masalah puasa Rajab, Pak ya. Pahala apa yang ada di bulan suci Rajab ini, dan amalan apa yang harus kita bacakan di bulan puasa Rajab ini? Itu aja dari saya, Pak Ustaz. Kita besok jawabnya ya. datang lagi kan? Mil sih. Ibu ada budaya lagi gak? Puasa Rajab? Ada. Beb minta hitam. Mana lagi? Itu tuh ada. Oh ya, ada. Ini sekalian. Alhamdulillah. Borongan. Sekarang kalau tanya di luar puasa Rajab boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Pertanyaan saya pertama adalah bagaimana hukumnya jika puasa Ramadan tetapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah jika seseorang meninggal dunia misalnya, dia banyak hutang puasanya tetapi tidak dibayarkan fidyah puasanya oleh ahli keluarganya yang masih hidup gitu. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi? Ibu ada lagi gak?
Ya. Kita dua dulu. Ya. Pak, jawab memang. Rajab dari pahala. Pahala apa ya? Ya tadi mungkin nanti saya akan lanjutkan untuk pertanyaan Pak Iman berkaitan dengan fadilah, keutamaan dan pahala. Nanti saya akan menjawab setelah sekali meraih. Yang pertama berkaitan dengan masalah orang yang puasa cuma karena sholat. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya sah, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Sebab yang membatalkan puasa makan, minum, subuh dan lain sebagainya. Kalau pertanyaannya apa hukumnya? Mungkin yang dimaksud begini, bagaimana satu sisi orang puasa, di lain sebentar aja tidak sholat 5 waktu. Apakah pahala puasanya ini, barangkali begitu kali ya, apakah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kalau berkaitan dengan masalah hukum, kalau fikih menjawab sah atau tidak. Tetap, walaupun orang puasa, yang batalin puasa makan minum di waktu puasa, di antaranya hal-hal yang batalkan puasa. Dan hadirin yang berbahagia, nah inilah pentingnya kita diingatkan masalah sholat. Ya. Terkait dengan masalah sholat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka sangat menentukan dengan amalan-amalan yang lain. Ya. Puasa amalan yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat ya. Artinya pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menentukan amalan-amalan yang lain. Sama kayak bagaimana orang zakat cuma ada sholat, begitu. Nah, karena posisi sholat ini awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Permulaan amal yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amal hamba ini adalah sholat. Nah, maka sholat ini sangat menentukan diterima atau tidaknya. Memang kalau bicara diterima atau tidaknya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima. Ya, cuman tetap kita melihat daripada konteks syariat hadis ini. Jadi jangan sampai orang puasa tidak sholat wajib sehingga maka amalnya tidak diterima, pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sholat ini menjadi barometer untuk amal-amal yang lain. Nah, mungkin seperti itu sementara ya. Yang kedua, bagaimana orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya atau anaknya maupun kerabatnya itu tidak membayarkan hutang atau tidak membayarkan fidyah. Begini, man mata wa alaihi syiyam soma'an huwali. Barang siapa yang meninggal kemudian dia punya hutang puasa, maka siogianya ahli warisnya untuk mengkodok hutang puasanya. Soma'an huwali. Kata Imam Nawawi, sunnah bagi ahli waris untuk mengkodokkan puasa orang tuanya. Betul. Punya anak 4. Terus orang tua punya hutang puasa 20 hari.
Umpama misalnya nih anak nih pengen bakti semua. Udah, daripada ribut pengen saya aja yang bayarin, udah bagi rata. 20 bagi 4 berapa? Sarang 5. Akhirnya musyawarah, gimana sarang 5? Ya. Akhirnya gimana kakak pertama? Diem Pak, nggak jawab. Kayaknya kakak pertama nggak ikhlas. Ikhlas, ini urusan orang tua saya dahulukan. Lalu apa yang menjadi kakak pertama ini? Iya, emak 20, saya 25 belum dibayar. Mungkinnya sendiri punya utang. Kalau sebulan utang 25 beli per hari. Mana duit itu? Ya, jadi begini, pokoknya intinya sunnah kepada walinya untuk mengkodokkan. Nah, rupanya tidak mengkodokkannya. Maka punya kewajiban ahli waris untuk membayar fidyah orang tua diambil dari harta tirkah peninggalan. Harta peninggalannya dia. Karena harta peninggalannya ini jangan dibagi waris dulu. Kewajiban hak-haknya yang meninggal dulu. Hak dan kewajiban yang meninggal dulu. Ya, semacam kayak pengurusan jenazah diambil dari situ. Ya, harta yang meninggal itu. Nah, sampai hutang-hutang tuh. Nah, inilah kewajiban anak yang hidup, ahli waris yang kalau tidak dilaksanakan berarti dosa. Dosa. Iya, karena kan yang mati nggak mungkin bangun lagi. Iya, ngurusin tadi ya. Udah gue pakai lagi dah, gue ngurusin dia dah, karena gue kagak ngurusin. Ya. Nah, ataupun begini, ada kerabat, ini ya kerabat, saya puasain si almarhum ini punya utang puasa berapa? 20, saya puasain nah itu boleh. Boleh. Kerabat. Ya. Nah, sebab seperti itu. Jadi bagaimana anak ahli waris yang tidak memfidyahkan? Maka dia dosa karena tanggung jawab kewajiban ahli waris. Maksudnya anak-anaknya. Ya seperti itu. Oleh ponakan juga masih bisa, boleh juga. Ya pokoknya berkaitan dengan berhubungan dengan si mayit. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, nah ini fadilah utama. Walaupun dari hadis-hadis yang dhaif, tetapi ini untuk fadilah kata Imam Ibnu Hajar kami boleh untuk fadilah utama. Jadi fadhilul amal. Nah, yang pertama tentang keutamaan daripada puasa aja. Yakni, nah nilainya nih. Shaumu yamin min syahri haram. 1 hari puasa dari puasa yang bulan-bulan dimuliakan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Umpama 1 hari dari di antara 4 bulan tadi. Berpuasa afdalu min salatina min ghairi. Lebih utama daripada 30 hari puasa selain dari Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan selain Ramadan tentunya, kalau Ramadan kan wajib gitu. Nah, wasaumu yaumin min Ramadan, 1 hari puasa Ramadan afdalu min talatina min syahri haram. Lebih utama dari 30 hari puasa di bulan-bulan yang dimuliakan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi kalau kita levelin, kita kelasin, yang unggul Ramadan karena mau puasa wajib. Itu nilainya 1 hari puasa itu lebih utama dari 30 hari puasa di bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 1 hari puasa di bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu lebih utama dari 30 hari selainnya di luar itu. Nah,
Makanya inilah yang dikatakan tadi, Rajab ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini saya jelasin dari 10 ini. Makin gelisah aja. Dikit lagi dah, dikit lagi ya. Nanti saya katakan. Mudah-mudahan diberikan syafaat. Amin. Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat-singkat aja. Nah, kemudian inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga itu ada satu sungai yang namanya Sungai Rajab. Ma'uhu asyaddu bayanun minal laban. Warnanya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Maka barang siapa yang puasa 1 hari bulan Rajab akan minum air tersebut, air sungai tersebut. Amin. Amin. Luar biasa. Baik, saya singkat aja. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, man shoma min Rajab yauman kana kasyami syahr. Barang siapa yang 1 hari puasa di bulan Rajab itu sama, tadi kan lebih utama dari 30 hari di bulan-bulan lainnya. Wa man shoma min sab'ata ayyam, 7 hari puasa, maka guliqat anhu abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka yang 7. Dan barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka dibuka pintu-pintu surga yang 8. Barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka diganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah nih penting, niat puasa Rajab kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa bulan Rajab sunnah karena Allah Ta'ala. Ya, bisa niat dalam hati aja. Kalau saya niat malam-malam, saya niat puasa sunnah bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Kayak gitu aja. Nah, hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi, yakni memperbanyak sholawat. Di antaranya lagi, banyak membaca istighfar. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil warhamni wa tub alayya. Kemudian juga banyak-banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami usia kami di bulan Ramadan. Nah, hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nge-track. Adapun puasa sunnah, memang ya puasa sunnah Rajab itu sebab sunnah secara umum aja, sunnah mutlak. Dan juga kita banyak-banyak sholat sunnah gitu aja. Nah, kemudian ya banyak-banyak sedekah ya. Nah, hadirin yang berbahagia, nih terakhir peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Pertama, Sayyidah Aminah binti Wahab mengandung Rasulullah SAW itu di bulan. Yang kedua, pada 27 Rajab terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Itu mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Kemudian pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Kemudian
pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah juga Raja Habasyah Najasyi tutup usia dalam keadaan muslim. Kemudian pula Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah usia 54 tahun. Imam Syafi'i Imamuna rahimahullah. Kemudian di bulan Rajab pada tahun 101 Hijriah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang juhud, beliau wafat pada usia 39 tahun. Masya Allah, mudah banget. Nah, kemudian pada 27 Rajab Salahuddin Al-Ayyub berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Luar biasa, Palestina di bulan Rajab. Tanggal 16 Rajab bertepatan 31 Januari 1926 berkumpul ulama di Surabaya, lahirlah Nahdlatul Ulama. Aja. Bahkan dalam yang lain turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Tentang apa itu? Sholawat di bulan. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita kekuatan untuk bisa sholawat, puasa, dan berbagai amal ibadah lainnya. Amin ya Allah. Saya akhiri dan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Benar dari Allah, salah datang dari saya pribadi, karena kebodohan saya mau dibuat maaf dan seterusnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali sambil ngobrol-ngobrol mau bertanya sekarang. Ibu ada ngobrol enggak? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama tadi kita telah mendengarkan apa yang disampaikan guru kita mengenai keutamaan keistimewaan di bulan Rajab, berikut riwayat-riwayat di dalamnya tentang sunah-sunahannya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pengajian ini, marilah sama-sama kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata maupun ucapan dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.